Halo Bapak dan Ibu Guru PAUD hebat di seluruh Indonesia, selamat datang di sesi kita kali ini, di mana kita akan ngobrolin sesuatu yang penting banget, gimana caranya membangun karakter dan integritas anak sejak dini. Dan yang paling penting, ini bukan soal nambah-nambahin beban kerja, tapi justru menguatkan apa yang sudah kita lakukan. Yuk, kita mulai. Kita awali dengan kutipan yang dalam banget dari Bung Hatta. Ini benar-benar jadi inti dari semua obrolan kita hari ini. Karena pada akhirnya, ini bukan cuma soal pinter dan cerdas, tapi soal fondasi paling dasar dari seorang manusia, yaitu kejujuran. Oke, ini dia agenda kita. Singkat saja. Pertama, kita akan bahas kenapa sih ini penting banget. Lalu kita kenalan sama 5 pondasi karakternya. Setelah itu, yang paling seru, gimana cara prakteknya di kelas. Dan terakhir, apa langkah pertama yang bisa langsung kita lakukan. Nah, pertanyaan pertama, kenapa sih harus dimulai dari PAUD? Kenapa integritas dan anti korupsi ini jadi begitu mendesak untuk anak-anak kita yang masih kecil? Ini bukan sekedar angka ya. Angka 69,50 dari 100 ini seperti rapor kita bersama. Ini menunjukkan kalau masih ada loh ruang-ruang kosong yang perlu kita isi bareng-bareng. Dan semuanya itu dimulai dari tempat kita sehari-hari, ya di ruang kelas. Nah, ini dia jawabannya. Masalah besar itu akarnya ya dari hal-hal kecil yang kadang kita anggap sepele. Mencontek, menyerobot antrian, atau mengambil barang teman tanpa izin. Disinilah peran PAUD jadi super strategis, karena kebiasaan-kebiasaan dasar ini terbentuknya ya di usia emas ini. Oke, kita udah tahu tantangannya. Terus, solusinya apa? Nah, KPK bersama Kementerian Pendidikan sudah merumuskan semacam peta jalan yang jelas banget. Yuk kita lihat kerangka kerjanya. Inilah dia, 5 pondasi karakter. Anggap saja ini sebagai 5 pilar utama yang akan kita bangun di dalam diri anak-anak kita. Gampang kok, kita akan bedah satu persatu ya, biar lebih kebayang. Pondasi pertama, taat aturan. Tapi bukan taat karena takut hukuman ya, tapi karena anak paham kenapanya. Misalnya, kenapa sih habis main harus beres-beres? Bukan karena ibu guru bakal marah, tapi supaya ruangannya nyaman lagi dan besok bisa main lagi. Jadi kita tanamkan pemahamannya. Kedua, konsep kepemilikan. Ini di PAUD sederhana banget. Cuma sebatas, ini krayonku, itu krayon temanmu. Atau, ini mainan sekolah, kita jaga sama-sama ya. Dari hal-hal konkret inilah, rasa menghargai hak milik orang lain itu mulai tumbuh. Ketiga, menjaga amanah. Kedengarannya berat ya, padahal simpel banget. Waktu kita nunjuk anak jadi ketua barisan atau petugas siram bunga, kita itu sebenarnya lagi ngajarin dia soal tanggung jawab dan kepercayaan, sekecil apapun tugasnya. Keempat, soal dilema etis. Tenang, ini bukan soal yang susah-susah. Contohnya gampang banget, anak nemu pensil temennya jatuh. Dia simpan diam-diam atau dia balikin ya? Nah, di momen-momen inilah kita sebagai guru hadir untuk membimbing mereka memilih jalan yang benar dan jujur. Dan yang terakhir, ini puncaknya, membangun budaya. Di PAUD, ini artinya kita menciptakan kelas di mana kejujuran itu keren. Saat ada anak yang berani ngaku salah, kita puji. Bukan karena kesalahannya, tapi karena keberaniannya untuk jujur. Itu yang kita rayakan. Oke, sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu. Teorinya kan bagus, tapi gimana praktiknya di kelas? Yuk kita lihat gimana caranya kelima pondasi tadi bisa kita jahit dengan mulus ke dalam kegiatan belajar mengajar kita. Nah, ini tolong digarisbawahi, dicetak tebal, ini bukan mata pelajaran baru. Saya ulangi, bukan mapel tambahan. Jadi nggak ada RPP baru, nggak ada jam pelajaran ekstra, ini semua tentang pembiasaan. Menyisipkan nilai-nilai tadi ke dalam semua kegiatan yang sudah ada. Entah itu pas nyanyi, main balok, atau baca cerita. Pertanyaan selanjutnya, oke, kalau bukan mapel baru, terus gimana dong cara konkret memulainya di sekolah kita? Ada 4 pintu masuk yang bisa kita gunakan. Bisa lewat kegiatan intrakurikuler sehari-hari, misalnya diselipkan dalam cerita. Bisa lewat kokurikuler atau proyek, contohnya bikin kebun kelas bareng. Bisa juga lewat ekstrakurikuler. Dan yang paling kuat, ya dengan menjadikannya budaya sekolah, jadi nafasnya sekolah kita. Dan ini semua dirancang bertahap. Jadi, apa yang kita ajarkan di PAUD itu adalah fondasinya. Contohnya soal kepemilikan. Di PAUD, sesederhana soal mainan. Nanti di SD, pemahaman itu akan berkembang jadi tanggung jawab menjaga fasilitas sekolah. Jadi, apa yang Bapak Ibu tanam sekarang itu efeknya jangka panjang banget. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Sederhana.
Perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah kecil, di tempat kita berdiri sekarang. Semuanya berawal dari Anda, di ruang kelas Anda. Pada akhirnya, anak-anak itu belajar integritas bukan dari buku. Mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Dan yang mereka lihat adalah kita, guru-gurunya. Keteladanan kita saat kita ikut antri, saat kita menepati janji, itu adalah pelajaran yang paling nempel di hati mereka. Kita adalah kurikulum yang berjalan. Dan Bapak Ibu nggak sendirian kok dalam perjalanan ini. Sudah ada banyak sekali alat bantu, mulai dari panduan sampai bahan ajar yang khusus dibuat untuk PAUD. Semuanya bisa diunduh gratis di situs ini, jadi jangan ragu untuk memanfaatkannya ya. Sebagai penutup, mari kita sama-sama merenung. Bukan rencana besar yang rumit. Cukup satu hal kecil. Satu kebiasaan jujur apa yang mau kita mulai bangun bersama anak-anak di kelas mulai besok pagi. Terima kasih banyak sudah menyimak. Teruslah jadi guru hebat yang menginspirasi.